Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kemudahan. Ya, ibu mudah dalam menyampaikan ilmu kepada kalian mudah dalam menyerap ilmu yang akan ibu berikan dan diberi kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, nah kali ini ibu akan menjelaskan materi sistem gerak pada manusia. Nah, subbabnya yaitu rangka, kemudian sendi, dan otot. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas rangka. Nah, kalian perhatikan ini ada gambar laki-laki atau pria yang sedang berjalan. Ya, dia bergerak. Nah, saat kalian bergerak seperti pada gambar di atas, kalian menggunakan alat gerak. Nah, coba sebutkan alat geraknya. Nah, ini sudah dipelajari di SMP ya. Alat geraknya apa? Jawabannya adalah tulang dan otot. Nah, tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif, otot disebut sebagai alat gerak aktif. Kenapa begitu? Ada yang bisa jawab lagi nggak? Yuk, jawabannya adalah karena otot yang menggerakkan tulang, bukan perkebalikannya ya. Jadi otot yang memiliki energi untuk menggerakkan tulang. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai tulang. Ya, rangka adalah sambungan antar tulang yang membentuk struktur tubuh. Nah, berarti tulang itu akan sambung, kemudian disambung lagi, kemudian disambung lagi. Contohnya, kita punya tangan, ya, ada lengan atas, ada disambung dengan lengan bawah, disambung dengan pergelangan tangan, disambung dengan telapak tangan, disambung dengan jari. Seperti itu ya bayangannya. Nah, contohnya, kepala itu akan bersambungan dengan tulang belakang, kemudian tulang belakang akan bersambungan dengan rusuk, rusuk akan bersambungan dengan dada. Kemudian tangan ini bersambungannya dengan mana? Tangan ini akan bersambungannya dengan bahu. Bahu bersambungannya dengan tulang belakang. Ya. Kemudian kaki bersambungannya dengan panggul. Panggul bersambungannya dengan tulang belakang. Begitu ya. Jadi tulang itu tidak berdiri sendiri ya, jadi tulang akan bersambung membentuk rangka. Kemudian fungsi rangka atau fungsi tulang, ya, membentuk alat gerak pasif, tempat melekatnya otot, menyokong atau menopang tubuh, kemudian memberi bentuk tubuh. Artinya kalau tulangnya melengkung atau bengkok, maka tubuhnya juga akan ikutan melengkung atau bengkok. Ya, kemudian melindungi organ dalam, contohnya tulang dada dan tulang rusuk itu melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian tempat pembentukan sel darah yaitu di sumsum tulang. Nah, berdasarkan bentuknya tulang itu dibedakan menjadi 4. Nanti ada buku yang dibedakan menjadi 3 ya, tapi saya ambil yang 4 saja biar kamu tahu bedanya. Ya. Jadi yang pertama adalah tulang pipa, bentuknya itu panjang, contohnya adalah tulang paha, tulang betis, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Kemudian tulang pendek, ya, contohnya itu pada ruas tulang belakang, tulang telapak tangan dan kaki, kemudian tulang pipih, itu pada tulang tempurung kepala, pinggul, dan belikat. Kemudian tulang tidak beraturan, ya, itu di beberapa bagian tulang belakang dan tulang wajah. Nah, ini ada beberapa buku yang tidak mencantumkan ini. Jadi, yang paling pasti adalah tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipih. Kemudian berdasarkan garis besarnya, rangka dibedakan menjadi 2, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Nah, rangka aksial itu membentuk sumbu tubuh, terdiri dari tengkorak, yaitu bagian kepala dan wajah, kemudian bagian badan. Nah, badan itu berarti ada tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang bahu, dan tulang
panggul atau tulang pinggul. Kemudian rangka apendikular itu membentuk anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kalau pada manusia yaitu tangan dan kaki. Kalau pada hewan yang dia berjalan dengan 4 kaki, berarti dia anggota gerak depan dan anggota gerak belakang. Jadi disesuaikan ya. Kemudian kita akan bahas satu persatu dari pengelompokan tulang tersebut ya, atau pengelompokan rangka. Yang pertama adalah tengkorak. Nah, tengkorak itu terdiri, yang pertama adalah tulang dahi. Letaknya di depan, karena itu sebutannya adalah frontal. Kemudian tulang baji. Tulang baji ini letaknya di sini ya. Jadi depan, kamu bayangkan ini depannya telinga. Ya, itu sphenoid sebutannya. Kemudian tulang tapis itu letaknya di depan tulang baji di sini ya, ethmoid. Kemudian tulang pelipis itu letaknya di telinga, di atasnya telinga ya, itu tulang pelipis ya. Jadi kadang orang menyebutkan pelipis itu di atas mata ya, padahal yang di atas mata itu adalah tulang tapis. Kemudian tulang air mata. Tulang air mata itu letaknya di dalam rongga mata. Kemudian tulang ubun-ubun itu adalah parietal. Kemudian tulang belakang itu adalah oksipital. Kemudian tulang pipi itu adalah zygomatikum. Kemudian tulang hidung itu adalah nasal. Kemudian tulang gigi itu adalah dental. Kemudian tulang rahang atas itu adalah maksila, tulang rahang bawah itu adalah mandibula. Jadi ibu langsung sebutkan nama bahasa Indonesianya dan nama ilmiahnya. Ini ibu tidak sebutkan osnya. Os itu adalah osteon atau bahasa latinnya tulang. Ya, jadi kalau kamu menghafal dahi, frontal, baji, sphenoid, tapis, ethmoid, seperti itu ya. Dan dihafalkan juga, diingat juga itu letaknya ada di mana. Jadi nanti kalian harus bisa menunjuk bagian-bagiannya, tidak hanya menyebutkan. Kemudian tulang dada itu disebut dengan sternum ya. Nah, di sini ada 3 bagian, yaitu bagian atas atau itu disebut dengan tulang hulu, itu disebut dengan manubrium sterni. Kemudian bagian tengah atau bagian badan itu kurang D ya. Nah, itu disebut dengan corpus sterni. Kemudian bagian bawah, karena bentuknya seperti pedang sehingga disebut dengan tajuk pedang, sebutannya adalah xiphoid processus. Kemudian tulang rusuk. Perhatikan tulang rusuk. Nah, jadi tulang rusuk itu dia melekat pada tulang dada dan melekat pada tulang belakang. Nah, tulang rusuk itu disebut dengan costae. Jumlahnya ada 12 pasang. Ini kalau pada ini berarti gambarnya pada perempuan ya. Jadi yang bawah ini katanya hilang ya, menurut mitos karena diambil oleh pasangannya. Jadi kalau wanita itu mencari tulang rusuknya. Begitu ya. Tetapi secara genetik kita belum menemukan jawabannya kenapa seperti itu. Oke, yang harus kamu tahu adalah secara garis besar bahwa tulang rusuk itu terdiri dari 12 pasang. Nah, terdiri dari 7 pasang rusuk sejati atau disebut dengan costae vera, yaitu bagian depan melekat pada tulang dada, kemudian bagian belakang melekat pada tulang belakang. Jumlahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi ada 7 pasang. Kemudian tulang rusuk palsu. Tulang rusuk palsu disebut dengan costae spurae. Bagian depan melekat pada tulang di atasnya. Bagian belakang melekat pada tulang belakang. Ya, sehingga disebut dengan tulang rusuk palsu, ada 3 pasang. Kemudian tulang rusuk melayang. Ya, di sini ada 2 nih. Ya, 1, 2. Jadi bagian depan itu tidak melekat di mana-mana ya, tidak melekat atau melayang. Bagian belakang melekat
pada tulang belakang. Disebutnya adalah costae fluctuantes. Ya, jadi ingat jumlahnya 732. Sejati palsu melayang. Kemudian tulang belakang. Nah, tulang belakang itu terdiri dari 33 pasang. 7, 12, 5, 5, 4. Kalau tadi tulang rusuk 7, 3, 2 ya. Nah, 7 itu adalah tulang leher. Ya, disebut dengan vertebrae cervical. Ini cervical ya. Kemudian 12 tulang punggung, vertebrae dorsalis. Jadi tulang belakang itu sebutannya vertebrae ya. Thoracalis, jadi boleh dorsalis, boleh thoracalis. Kemudian 5 tulang pinggang itu lumbalis. Kemudian 5 tulang kelangkang itu sacralis, dan 5 tulang ekor yang bersatu. Jadi di sini agak susah, di mana nggak ada pembatasnya seperti ini ya, nggak ada ruas-ruasnya, karena 4 tulang ekor itu bersatu ya, disebut dengan vertebrae coccygeus. Kemudian bahu dan panggul. Perhatikan, kalau bahu dulu ya, bahu itu ada 2 tulang, yaitu selangka dan belikat. Selangka itu nama ilmiahnya adalah clavicula, belikat itu namanya adalah scapula. Ini yang kayak centong di bagian punggung kita ya. Nah, kemudian selangka itu adalah tulang yang ada di antara leher dan bahu kita. Nih sini ya, lengan atas ya, antara leher dan lengan atas. Nah, itu adalah tulang selangka ya. Kemudian yang tulang panggul atau pinggul itu terdiri dari 3 tulang. Tulang yang menopang usus sehingga disebut dengan tulang usus atau ileum. Kemudian tulang duduk berarti yang menopang pantat itu disebut dengan ischium, ini C ya. Kemudian tulang kemaluan yang menopang organ reproduksi atau organ kemaluan kita disebut dengan pubis. Ya. Oke, nah ini adalah bagian-bagian dari rangka ya yang membentuk sumbu tubuh. Kemudian kita akan bahas anggota gerak atas ya, yang termasuk ke dalam rangka apendikular. Jadi anggota gerak atas itu karena kita manusia, kita boleh sebut tangan. Nah, itu terdiri dari lengan atas disebut dengan humerus. Kemudian ada lengan bawah terdiri dari 2 tulang, hasta dan pengumpil. Hasta itu disebut radius, pengumpil itu disebut dengan ulna. Nah, untuk membedakan mana yang hasta dan pengumpil, pengumpil itu lurus dengan jempol, kemudian hasta itu lurusnya dengan kelingking. Kemudian tulang pergelangan tangan atau karpal, kemudian tulang telapak tangan atau metakarpal, kemudian yang terakhir adalah tulang jari tangan atau falanges. Kemudian anggota gerak bawah atau disebut dengan kaki terdiri dari tulang paha, ya itu disebutnya adalah femur. Kemudian tulang tempurung lutut itu disebut dengan patella. Kemudian tulang kering disebut dengan tibia, posisinya di bagian depan ya kalau tulang kering ya. Kemudian bagian belakangnya itu adalah tulang betis yang disebut dengan fibula. Kemudian tulang pergelangan kaki itu tarsal, tulang telapak kaki itu metatarsal, kemudian tulang jari kaki itu adalah falanges. Oke ya, materi kita tentang rangka dan tulang sudah selesai. Materinya ini lebih mudah, jadi yang harus kalian lakukan adalah menghafalkan atau memahami letak tulang itu ada di sebelah mana dan nama Indonesia dan Latinnya. Oke ya, Ibu selalu ingatkan jaga diri, lindungi diri, karena dengan melindungi diri semoga orang-orang di sekitar kita juga akan terlindungi. Ingat selalu protokol kesehatan 5M. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga memakai
mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjauhi kerumunan dan meminimalisasi mobilitas. Oke, materi kita sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.